Oke. Jadi waktu ceramahnya panjang jadinya ya. Oh, biar tanya jawab. Oke. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ulama'ina wa masyayikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka naf'a wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pembina Permai, pengurus Janzabil, presiden Permai, pengurus yang mewakili Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua cinta kepada beliau, kita semua rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadikan sebab kita nanti akan berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibawakan pada malam hari ini adalah tentang 3 tahapan tarbiyah Islamiyah di dalam Al-Quran. Tadabbur Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan yang sesat. Shadaqallahul azim. Jadi di sini ada beberapa keywords ya, kata kunci yang kita mungkin perlu bahas dulu bersama-sama supaya pemahaman kita jadi sama ya. Yang pertama tentang kata tarbiyah ya. Jadi sebagian mungkin sudah terbiasa dengan sebutan kata tarbiyah, tapi sebagian lagi mungkin yang dimaksud tarbiyah itu apa ya. Jadi tarbiyah secara bahasa, kata tarbiyah berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Ya, tarbiyah. Maksudnya itu sesuatu yang tumbuh, kemudian memelihara, kemudian mendidik atau pendidikan. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia fakultas tarbiyah gitu. Yaitu fakultas pendidikan, ya. Pendidikan atau juga maksudnya mengembangkan potensi diri. Itu bisa juga. Yang dimaksudnya kurang lebih sama, ya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah,
sudah mafhum bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah adalah proses pendidikan atau pembinaan manusia secara menyeluruh. Maksudnya jasmani, rohani, dan juga akal pikiran. Ya, jadi spiritual, intelektual, juga physical. Ya. Nah, agar menjadi insan atau manusia yang seimbang, balance dalam hak dan kewajibannya, dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya secara istilah seperti itu, ya. Sehingga secara umum makna tarbiyah itu adalah proses menyiapkan manusia secara menyeluruh melalui pengajaran, pengarahan, dan pengawasan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin nurture, ya, nurturing, ya. Jadi pengawasan, pengajaran, ya, juga pengarahan, diarahkan, gitu ya, diarahkan berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Nah, ya, jadi itu tarbiyah. Jadi kalau nanti 3 tahapan tarbiyah, oh maksudnya tarbiyah berarti ke sana. Ya, tarbiyahnya adalah proses mendidik, mengarahkan, mengawasi, ya, intinya supaya seseorang itu menjadi manusia yang beriman kepada Allah, ya, dan balance, ya. Nah, kata tarbiyah Islamiyah, jadi di belakangnya ada Islamiyahnya sekarang. Ya, tarbiyah Islamiyah berarti merujuk kepada pendidikan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi tarbiyah pendidikan secara umum, ya. Tapi tarbiyah Islamiyah berarti pendidikan yang sumbernya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kita bicara tarbiyah Islamiyah yang bertujuan untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ya, iman, ilmu, amal. Nih semboyan siapa nih? Ada kampus di Indonesia semboyannya begitu. Iman, ilmu, amal. Ya, jadi dia tarbiyah itu outputnya bukan sekedar intelektual saja. Ya, jadi bukan hanya kecerdasan yang sifatnya intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Ya, jadi outputnya bukan hanya pada intelektualitas, ya. Apa yang menjadikan ciri utama atau perbedaan dari tarbiyah yang konvensional, yang tarbiyah secara umum, ya, dengan tarbiyah Islamiyah, ya. Jadi ada fakultas tarbiyah, ya, gitu ya, fakultas pendidikan, ya. Ada di sini namanya School of Education, ya. Apa bedanya antara School of Education yang standar konvensional dengan yang tarbiyah Islamiyah? Ya. Jadi kalau tarbiyah Islamiyah memiliki beberapa ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama, ya. Nanti bisa jadi cirinya banyak, tapi kita ambil yang utama saja. Ya. Yang pertama cirinya adalah bersifat rabbaniyah. Ya. Jadi tarbiyah Islamiyah itu bersifat rabbaniyah. Apa yang dimaksud rabbaniyah? Yaitu berasaskan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya? Dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka aktivitas kita ini, ya, poinnya adalah ujung-ujungnya itu harusnya ibadah gitu. Ya. Mau bekerja ujung-ujungnya mesti ibadah. Ya. Kalau kemudian pekerjaannya itu mengganggu ibadah, nah itu mungkin ada kesalahan sedikit. Ya. Tapi kerja kita ini bukan berarti kita nggak boleh kerja, ya, minta maaf. Bukan berarti maksudnya, nggak boleh kerja dong kalau gitu, bukan. Tapi kerja kita itu ujungnya adalah untuk ibadah. Ya. Kemudian interaksi kita sesama manusia itu
ujung-ujungnya adalah untuk beribadah gitu. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, segala macam aktivitas kita sebagai manusia, karena disebut di situ. Kalau jin nanti biar ustadznya jin yang ngejelasin. Ya. Jadi kalau kita ini manusia, ya, ujung-ujungnya segala aktivitas manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Mau jalan-jalan, jalan-jalannya yang beribadah. Ada yang baru balik dari umroh misalnya, ya. Atau mau jalan kemana lagi? Jangan lupa sisipkan bahwa poinnya adalah yang terakhir untuk ibadah. Maaf. Yang kedua, sifat dari tarbiyah Islamiyah itu adalah dia syumuliyah. Ya. Syumuliyah itu berarti merangkumi seluruh aspek kehidupan. Ya. Jadi tidak parsial. Ya. Dalam Rasulullah SAW itu ketika mendidik para sahabat itu semuanya. Fizikalnya iya, intelektualnya juga iya, spiritualnya juga iya. Semuanya. Ya. Jadi tidak hanya kita ini akan menyebarkan Islam, maka latihan perang semua. Ya. Kemudian tilawahnya ditinggal, gitu kan? Sholatnya ditinggal, enggak. Ya. Malah poin utama Rasulullah adalah spiritual dulu dijaga. Dari spiritual itu yang kemudian bisa memenangkan pertarungan. Ya. Kalau kita ingatkan perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu dikenal juga dengan perang Ahzab. Ya. Diabadikan dalam Al-Quran, ketakutan para sahabat itu ketika menghadapi gabungan antara kaum musyrikin, orang-orang Yahudi yang berkhianat, dan seluruh bani-bani yang bertentangan dengan Islam, ya, berkumpul semua mengepung Madinah, dikepung Madinah itu, ya. Sampai-sampai dalam Al-Quran diabadikan bahwa ketakutannya para sahabat itu bahwa jantungnya tuh seperti mau keluar gitu, ya. Dia diabadikan dalam Al-Quran seperti itu, saking takutnya. Tapi karena iman yang begitu kuat, kita tahu bahwa perang Ahzab itu, siapa yang menyelesaikan perang itu? Allah. Dikirimkannya angin yang begitu dingin, disapu semuanya. Rupa-rupanya perang Ahzab dikalahkan tanpa harus berperang. Kenapa? Karena keimanan yang begitu kuat, itu dulu. Ya. Jadi jangan panik dulu. Ya. Jadi spiritualnya dulu. Nah itu syumuliyatul dalam tarbiyah ini adalah tentang kemenyeluruhan pendidikan, spiritual, intelektual, sosial, jasmani, semuanya. Jangan ada yang ditinggal. Jangan sampai mengatakan, wah ini bukan urusan Islam. Tidak ada. Kalau ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manusia ujung-ujungnya ibadah. Berarti Islam ada di situ. Enggak mungkin enggak ada Islam di situ. Mau berdagang, ada Islam. Tidak boleh menipu, tidak boleh terlibat riba, tidak boleh ada, nggak bisa. Semua mesti ada Islam. Mau menikah, ada Islam. Ya. Mau melahirkan, ada Islam. Mau segala-galanya itu semua ada Islamnya. Makanya output dari segala aktivitas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, termasuk datang ke Zanjabil dan seterusnya. Ya, apalagi yang sedang menuntut ilmu, ya, para mahasiswa-mahasiswi, ya. Apalagi sedang menuntut ilmu, itu jelas-jelas sepanjang kalian berada di sini, gitu kan? Selama niatnya itu lurus, memang untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi ta'ala hatta yarji. Ya. Berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya, gitu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu nggak ada urusannya sama Islam, salah. Iya, kalau ilmu syariah, kalau ilmu engineering kan gak ada kaitannya. Siapa bilang? Ya, tadi kita baca suratul Kahfi, bagaimana Zulkarnain itu menjelaskan ketika membangun tembok, memisahkan Ya'juj Ma'juj dengan manusia, gitu kan? Ya. Yang diminta adalah campuran besi dengan kuningan, mau dicampur supaya menjadi materi yang susah untuk dihancurkan, gitu. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan istilahnya steel, baja, ya. Susah untuk dihancurkan. Jadi pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kemudian Zulkarnain tidak memahami ini, ya ini kan engineering nih, bagian engineering sebetulnya. Ya.
Mungkin tidak diabadikan juga dalam Al-Quran, tapi sudah qadarullah diabadikan dalam Al-Quran karena Zulkarnain memahami itu. Ya. Jadi tidak ada disiplin ilmu yang tidak ada Islam di situ, tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, tarbiyah Islamiyah itu sifatnya tadarruj atau bertahap. Ya. Jadi bertahap. Kita ini melewati jenjang pendidikan itu kan panjang ya. SD 6 tahun, oh tambah KG dulu. KG 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Di sini mungkin O level ya, tahun 11, kemudian E level berikutnya, baru masuk kampus S1, masuk lagi S2, masuk lagi S3, postdoc lagi gitu kan, dan seterusnya. Ya. Berjenjang ya, bertahap. Rasulullah juga seperti itu, ya. Mengajarkan kepada para sahabat itu bertahap. Ya. Dan ketika sahabat itu levelnya udah tinggi, mengajukan sebuah pertanyaan, dengan sahabat lain yang baru memeluk Islam, mengajukan sebuah pertanyaan, respon Rasulullah lain. Lain. Pertanyaan yang sama, tapi jawabannya bisa lain. Ya. Tergantung bagaimana level pemahaman sahabat itu. Dan penerimaan sahabat itu. Kalau Abu Bakar yang nanya, Rasulullah bisa ceplas-ceplos saja jawabnya. Karena Abu Bakar, apa kata Rasulullah dilakukan gitu. Tapi kalau sahabat lain masih nanya. Ada sahabat datang ke ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi satu boleh ya enggak? Apa itu? Izinkan aku tetap berzina. Ya. Ada yang seperti itu ketika di Madinah. Mau masuk Islam, tapi izin satu. Izinkan aku tetap berzina. Rasulullah marah enggak? Enggak. Ditanya oleh Rasulullah, sekarang gini aja deh, ya. Gimana pendapatmu kalau ibu kamu ditiduri 3 laki-laki? Adik perempuan kamu ditiduri 3 laki-laki. Apa perasaan kamu? Enggak terima saya. Begitu perasaan saudara si perempuan itu kalau kamu berzina, gitu. Sadar dia. Ya. Nah, jadi responnya juga Rasulullah itu berbeda tergantung dari sahabat yang bertanya atau berinteraksi dengan Rasulullah. Ya. Jadi tadarruj secara berperingkat atau bertahap, nggak bisa langsung lompat. Ya. Takutnya kalau langsung lompat gitu kan, langsung tiba-tiba dirikan khilafah misalnya gitu kan, ditanya khilafah yang mana ya gitu, bingung jawabnya. Ya. Mau yang mana nih khilafahnya? Mau gaya Rasulullah, gaya Abu Bakar, gaya Umar, gaya Utsman, gaya Ali, gaya Muawiyah, gaya Abbasiyah, mau yang mana? Ya. Panik kalau gitu kan. Yang mana ya? Yang mana yang betul nih? Ya. Jangan buru-buru, ya. Isi dulu kepalanya dengan ilmu dan pemahaman gitu. Baru disampaikan. Ya. Rasulullah itu tidak meninggalkan pesan ketika dia wafat. Kan? Siapa penerusnya? Ada meninggalkan pesan? Tidak ada. Abu Bakar itu terpilih secara aklamasi. Ya. Kemudian Abu Bakar meninggal, Abu Bakar langsung menyebut nama penggantinya. Umar menggantikan aku. Umar ketika mau wafat, dibentuknya satu tim, survei satu Madinah. Voting, siapa keluar suara paling banyak? Oh, rupanya suara paling banyak keluar adalah Utsman dan Ali. Panggil Utsman dan Ali, discuss. Ya, dipilihlah Utsman oleh tim yang kecil tuh, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam tuh, dipilih tim kecil. Gitu ya. Jadi mau gaya yang mana gitu? Kalau langsung teriak-teriak khilafah misalnya. Ya, pening kan jadinya. Jadi tadarruj, dia ada tahapan-tahapannya, ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Jangan bikin rusuh gitu. Orang masyarakat udah tenang-tenang dibikin rusuh gitu ya, dibuat isu. Waduh, ini yang berbahaya sebetulnya, ya. Kemudian yang keempat, akhlakiyah. Dia beretika. Ya. Tarbiyah Islamiyah itu beretika. Dia punya etik. Ya. Dia punya etik, sopan, ya, polite, ya, baik dalam interaksinya, dalam penyampaiannya, gitu ya. Itu ada akhlaknya. Ya. Contohnya ya Rasulullah, ya, kemudian para sahabat, ya, sesama sahabat ketika salah saling minta maaf, ya. Kemudian para tabi'in, ya.
kemudian para ulama-ulama besar, ya, itu ada etikanya gitu, ya. Baik, jadi ada 4. Nah, cuman yang ingin dibahas di sini lebih dalamnya adalah tahapannya. Jadi yang ketiga, yaitu tadarus tadi, bertahap. Sekarang gimana sih tahapan itu? Ya. Apakah tarbiyah itu bus gitu ya, langsung loncat, kemudian seseorang itu langsung menjadi sangat apa istilahnya? Fanatik, ya. Dengan Islam tiba-tiba jadi fanatik gitu ya. Atau tiba-tiba menjadi seorang pembela Islam yang sangat gagah dan pemberani tanpa melalui proses, ya. Tidak ada, semua di dalam dunia ini memerlukan proses. Itu sunatullah, ya, sunatullah. Nah, sekarang bagaimana dengan tarbiyah itu? Tadi ayatnya tadi, ya. Jadi ada 3 tahapannya kalau dari ayat tadi, ya. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah diutus kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, Rasulullah itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, mengabarkan tentang ayat-ayat Allah. Dikabarkan, ya, tentang ayat-ayat Allah itu, ya. Setelah dikabarkan, ada yang nerima enggak? Ada. Ada yang nolak? Ada. Di Taif ditolak mentah-mentah, ya. Di kampungnya sendiri ditolak mentah-mentah, ya. Bahkan sebagian keluarganya menolak beliau. Tapi yang lain, di tempat yang lain ada yang mau menerima. Begitulah nature-nya dakwah itu begitu, ya. Jadi kalau kita kemudian mengingatkan orang itu nggak mau diingatkan, jangan pundung, jangan marah. Memang begitu nature-nya. Ada yang mau diingatkan, ada yang nggak mau diingatkan gitu. Jadi bukan hak kita nih, ya, untuk menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haknya Allah, ya. Hatta Rasulullah sekalipun tidak berhak mengatakan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Enggak berhak. Ketika Rasulullah bertindak seperti itu, mengungkapkan apa istilahnya? Kegundahannya, ya, ketika di perang Uhud Rasulullah itu kan berdarah, ya. Kemudian di antara ungkapan beliau adalah bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai nabinya itu bisa masuk surga? Bagaimana mungkin? Ya. Tapi langsung turun ayat Allah ditegur, laisalah kaminal amru syai'un. Urusan yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Bukan urusan kamu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang diazab, siapa yang diangkat, bukan urusan kamu. Urusan kamu itu berdakwah gitu. Ya. Itu Rasulullah, bukan kita. Kita lagi-lagi gitu kan, dikit-dikit tunjuk jari. Neraka, bid'ah, udah semuanya. Kecuali kelompok dia yang masuk surga. Gitu ya. Bukan. Ya. Jadi dalam tarbiyah itu ada akhlaknya juga. Ya, ada akhlaknya juga. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Jadi menyampaikan ayat-ayat Allah. Dikabarkan ayat-ayat Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Itu sunatullah, biasa saja. Ya, tidak menjadi beban pikiran, ya, tidak menjadi apa istilahnya, yang membebani pikiran seseorang lah, atau pikiran dai, ya, kita semua dai, ya, menyampaikan, ya, kalau yang laki-laki minimal kepada istrinya, gitu kan, kepada anak-anaknya menyampaikan, ya, gitu. Jadi yang pertama adalah tahapan ta'rif atau pengenalan dulu, dikenalin dulu, ya. Yaitu memperdengarkan wahyu untuk membangkitkan kesadaran, menumbuhkan keingintahuan, dan menghubungkan manusia kepada Allah. Ya. Ketika Rasulullah itu kembali dari Taif dalam keadaan terluka, Rasulullah kan nggak langsung masuk Mekah, ya. Beliau itu bermalam di antara Mekah dengan Taif. Kemudian beliau bangun sholat malam. Ya. Ketika sholat malam itu beliau membaca surah, dan dilalahnya gitu ya, ada jin yang lewat gitu. Ada jin yang lewat. Ya. Kemudian kata jin lagi ngobrol nih kan, biasa lagi ngobrol sama teman-temannya kan, ngumpul gitu. Tiba-tiba, dengerin, kan gitu ya. Dalam Al-Quran kan ceritakan begitu. Dengarkan ini. Ini bukan ucapan sembarangan ini. Ini ucapan dari langit ini. Didengerin. Gitu. Ya. Nah, dengerin jin itu.
Ya. Mulai di antara jin itu berdiskusi. Sama ketika di Mekah juga ayat-ayat Quran yang turun jadi bahan diskusi di Darun Nadwah kan. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, diskusi itu. Turun lagi. Turun surat Tabbat yada Abil Lahabi wa tab. Panik itu Abu Lahab kan, dibawa ke Darun Nadwah, didiskusikan itu. Sekalipun mereka nggak ngaku. Ya. Tapi didiskusikan mereka itu. Gimana ini? Timbullah sebagian orang itu dari diskusi-diskusi itu rasa curiosity, keingintahuan. Apalagi sih, gitu ya. Apalagi sih? Dari rasa keingintahuan itulah baru sebagian yang tertarik. Kan begitu, ya. Jadi tak kenal maka ya tak sayang gitu. Jadi supaya sayang harus kenal, harus ada ta'aruf, ya. Harus dikenalkan dulu. Orang nggak pernah mendengarkan bacaan Al-Quran, mau bagaimana bisa tahu dia tentang Al-Quran? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi baca dulu. Tapi kan kita nih sekarang ini sudah nggak ada Rasul nih, itu pertanyaannya. Ya. Kalau ada di sini ada yang ngaku Rasul nggak? Nggak ada kan? Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul pada hari ini. Terus bagaimana ayat ini cocok nggak nih? Yatlu alaihim ayatihi. Ya. Ada dua caranya. Mau baca sendiri silahkan, ya. Mau mendengarkan pengajian juga silahkan. Ya. Misalnya dibaca sendiri, ya baca sendiri. Biasanya kan kalau lagi galau dia baru buka Quran gitu kan. Cara bukanya gini lagi, acak gitu kan, tunjuk gitu ayatnya. Mudah-mudahan ayatnya menjawab persoalan dia kan gitu. Ya kan anak muda sekarang Gen Z kayak gitu. Baca Quran tuh buka gitu kan. Jadi aneh gitu kan. Kemudian ditunjuk ayatnya. Kemudian dihubung-hubungkan. Nah gitu caranya. Ya. Tapi bisa juga gitu ya. Baca tentang ini. Ya. Kemudian ya, misalnya gitu kan. Baca ya. Habis subuh baca satu halaman, 2 halaman. Pilih ayatnya tadabbur. Ya. Kemudian dilakukan setelah panjang 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Sampai pada situasi di mana kita membaca ayat ini, ini waktu itu sudah disebut di ayat sebelumnya, di surah sebelumnya. Tapi dia bercerita tentang hal yang lain gitu. Ya. Jadi akhirnya kita itu dipingpong oleh ayat-ayat Allah itu. Sampai kita merasa tertarik gitu ya. Ini semua ayat saling berkaitan rupanya. Ya. Jadi mulai ada rasa curiosity, keingintahuan lebih dalam. Ya. Keingin terlibatan lebih dalam lagi. Pengen tahu lagi. Ya. Melalui apa tadi? Nah itu, ya. Jadi bisa dengan pengajian, bisa dengan baca sendiri saja. Baca ayatnya 1 hari 2 halaman, nggak usah banyak-banyak, ya. 2 halaman saja. 2 halaman itu sekitar paling lama juga 3 menit, 4 menit, ya. Dibaca, kemudian baca terjemahannya. Ya. Baca terjemahannya. Gitu, baca ya. Kalau ada yang menarik terjemahannya tandain. Wah, ini menarik ini. Ya, ini saya belum tahu nih yang seperti ini misalnya. Ya, ditandain. Nanti ada hubung kait dengan ayat yang lain rupanya. Ada hubung kait lagi. Jadi kita ini berpusing-pusing dalam Al-Quran itu. Ya, waktu kita habis untuk mengkaji Al-Quran, masya Allah. Ya, jadi balik lagi. Ya, tuh. Jadi yatlu alaihim ayatihi, dikenalkan oleh Rasulullah itu. Ada kasus turun ayat, dikenalkan, dibacakan. Ya. Rasulullah nggak mentafsirkan. Ada yang pernah baca buku tafsir Rasulullah Muhammad SAW? Nggak ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Suyuti, ya dan lain-lain, gitu kan? Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan, nih, ya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Nah, ini yang menarik ya. Ini adalah tahapan tazkiyah atau penyucian diri, purification. Ya. Yang pertama Rasulullah adalah yaslu alaihim ayatihi, disampaikan ayat-ayat Allah itu. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka. Ya. Purification, disucikan, gitu ya. Dengan pembinaan akhlak, pembersihan hati dari syirik, nifak, hawa nafsu, ya. Dan disinilah terletak pembinaan rohani
moral, ya. Nah, terkait dengan wa yuzakkihim ini zakat, ya. Jadi kata zakat itu, ya, itu zai, kaf, alif, ya, mengandung makna tumbuh, berkembang dan bertambah. Tapi konteksnya konteks kebaikan. Ya, konteksnya konteks kebaikan. Kalau misalnya kita jumpa itu akar kata yang sama adalah zakat. Zakat, zakat. Sama. Maka pengertian zakat itu kan mengambil sebagian harta untuk mensucikan harta itu dari unsur-unsur yang haram. Dan dalam hal ini juga mengembangkan harta itu. Ya. Mengembangkan harta itu minimal harta dia di akhirat nanti berkembang, di dunianya wallahu alam bisawab, ya. Tapi minimal itulah investasi nyata dia, real investment dia itulah di situ. Nanti yang dihitung di akhirat itu yang di deposito kita tuh, ya, yang terus di top up tiap bulan di top up gitu ya. Nah, itu zakatnya itu. Dengan infak sedekah dan seterusnya, gitu. Ya, akar katanya sama. Jadi bertumbuh dan kembang. Jadi harta kita berkembang dalam konteks akhirat, ya. Bertambah banyak kebaikan-kebaikan kita, ya. Sehingga kata tazkiyah, nah ini yang jadi fokus kita, ya. Tazkiyah itu bukan sekedar penyucian diri dari dosa. Jadi purification itu bukan sekedar mensucikan diri dari dosa, tetapi disucikan supaya dia bisa tumbuh. Disucikan supaya dia bisa berkembang. Kalau kita nih lagi misalnya nauzubillah ya, tapi misalnya kecelakaan, accident, kemudian koyak di sini, sobek, ya. Ketika sobek di sini, dibawa ke hospital Ripas. Sama Ripas langsung dijahit nggak? Dijahit? Oh enggak. Dibersihin dulu. Pakai alkohol kah, ini purification supaya dia bisa tumbuh yang betul gitu. Supaya nggak ada lagi kuman-kuman, bersih. Ya. Ini namanya purification. Sama ruhiyah kita juga begitu. Ya. Supaya ruhiyah kita ini bisa lebih menerima keimanan, menerima Islam dengan baik, perlu ada namanya purification itu. Ya. Wa yuzakkihim, ya. Kita tuh disucikan dulu, dicuci dulu gitu ya. Dan yang namanya purification itu selalunya sakit biasanya. Biasanya proses yang paling lama itu dan menyakitkan itu purification itu. Ya. Kan kalau lagi terbuka disiram alkohol lumayan juga kayaknya ya. Rasanya lumayan tuh, ya. Dan semakin dia besar lukanya, semakin dalam lukanya, proses purification-nya juga semakin perih. Semakin perih. Tapi begitulah supaya kumannya nggak sampai masuk gitu. Dikeluarin semua kumannya itu. Tapi itu prosesnya memang perih. Ya. Sebelum dia dijahit lagi, dikembalikan ke bentuk asal gitu. Ya. Nah, begitulah proses wa yuzakkihim. Ya. Ada berapa jenis tazkiyah atau penyucian itu? Ya. Kalau dalam Al-Quran bisa kita gali, nanti mungkin ada menemukan lebih banyak, tapi paling tidak ada beberapa, mungkin ada 7, ya. Yang pertama, tazkiyah ruhiyah. Ya. Tazkiyah ruhiyah atau penyucian jiwa, spiritual. Dari mana? Dari syirik, kemunafikan, kesombongan, kebutaan spiritual, ya. Serta di saat yang sama menumbuhkan rasa ikhlas dan takwa. Ya. Kalau proses ini mudah, satu Quraisy itu udah jadi Islam semua. Kalau yang namanya tazkiyah ruhiyah ini mudah, easy lah, gampang itu. Itu satu Mekah tuh jadi Muslim semua sudah. Ya. Tapi karena proses tazkiyah ruhiyah ini berat, ya. Karena berat biar saya aja yang nanggung misalnya gitu kan. Ya. Jadi proses tazkiyah ruhiyah ini berat. Ya. Makanya nggak semuanya bisa. Ya. Nggak semuanya bisa. Di situ ada kesombongan, di situ ada kemunafikan, ya. Di situ ada syirik, ya, dan sebagainya.
Nah, itu berat bagi mereka. Wah, meninggalkan sesembahan yang udah ribuan tahun dilakukan, ya. Jadi sempat saya ketika itu dulu lah ya, ada yang mengatakan, lagi ngobrol-ngobrol dengan teman gitu, bilang, wah, saya kayaknya kalau hidup di zaman Rasulullah akan jadi sahabat paling dekat Rasulullah. Sombong. Ya. Jangankan sahabat dekat, pamannya aja nggak jadi. Ya. Belum tentu. Kenapa? Karena pada saat itu, sosioekonominya lain. Ya. Lain. Ya. Makanya udah syukur aja lah hidup zaman sekarang gitu kan. Ya biar kata jauh dari Rasulullah, syukur. Karena kalau kita hidup pada zaman dahulu, belum tentu kita ini bisa memeluk Islam. Belum tentu. Godaannya luar biasa. Contoh tadi orang tadi, ya Rasulullah izinkan aku tetap berzina. Dia mau masuk Islam, tapi izinkan aku tetap berzina. Logikanya pada saat itu, pada hari itu yang namanya perzinahan itu lumrah. Lumrah itu biasa. Makanya berat meninggalkannya gitu. Ya. Jadi yang pertama tazkiyah ruhiyah, ya, tazkiyah ruhiyah. Jadi perlu adanya penyucian jiwa. Ini berat, ya. Harus meninggalkan sesembahan nenek moyang yang dulu, ya. Atau misalnya dia harus menghadapi cemoohan, ya, atau ejekan orang lain, ya. Makanya kemudian kalau ada dulu waktu saya di IPB itu ada cerita teman adik kelas, ya. Laki-laki masuk Islam, setelah masuk Islam dia diusir, ya, oleh keluarganya, betul-betul diusir, ya. Jadi nggak bisa lagi balik ke rumahnya. Dan itu kan kasus banyak sekali kan. Bahkan ya di negara ini pun mungkin ada kejadian begitu. Dari non-muslim menjadi muslim, oleh keluarganya diusir. Ya, tapi alhamdulillahnya kalau di sini ada manajemen yang bisa membantu mereka. Kalau di Indonesia kan ya nafsi-nafsi aja gitu, ya. Kalau ada teman yang baik, alhamdulillah gitu. Kalau enggak mungkin enggak ada yang ngurus. Gitu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, tazkiyah akliyah. Jadi penyucian akal. Ya, penyucian akal. Ya. Islam ini semakin akal kita bekerja, semakin kita akan menerima Islam. Setuju enggak? Ya. Dalam sejarah manusia, ya, pertentangan antara agama dan sains itu terjadi di abad pertengahan, sehingga muncul yang namanya Protestan. Protestan itu lahir karena pertentangan antara gereja dengan para ilmuwan. Ya. Para ilmuwan gak mau diatur oleh religion, agama. Agama juga gak mau ditinggalkan oleh masyarakat, karena masyarakat mulai mengarah kepada ilmu, sains, gitu. Terjadi perpecahan, muncul Protestan dan seterusnya. Tapi Islam, semakin kita ini mempelajari ilmu, kalau dia ikhlas, semakin dia akan mendekati kepada Islam. Bahkan perintahnya Islam itu, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Mana ada agama yang kayak begitu? Ya, di kitab sucinya nggak ada. Hanya di Al-Quran saja ada seperti itu. Perintah untuk bertebaran di muka bumi, mencari hikmah, supaya menguatkan keimanan, gitu. Jadi semakin kita ini berpikir, kalau kita ini ikhlas, yang dokter semakin faqih dalam kedokterannya, dia akan semakin menemukan bahwa badan ini serumit ruang angkasa, gitu. Kompleksitas badan kita ini sekompleks ketika orang membahas ruang angkasa. Ya. Kemudian berkesimpulan pada satu kesimpulan bahwa ada yang menciptakan. Semua ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Ya. Maka dia akan kembali kepada Tuhannya. Dia akan kembali kepada Allah. Gitu ya. Jadi tazkiyah akliyah, ya, itu membersihkan akal dari kebodohan, juga dari keangkuhan intelektual, ya, serta menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Dulu waktu SMP atau SMA kayaknya kelas 1 ya, tahun 96 gitu ya. Jadi dalam mentoring itu disuruh baca satu buku wajib waktu itu, ya. La Bible, la Quran, la Science, karangan Maurice Bucaille, ya. Bible, Quran dan Science. Wajib tuh kita bedah satu-satu, ya. Gantian gitu maksudnya bedahnya, ya. Di situ dibahas tentang Firaun,
Ya, Maurice Bucaille kalau ada yang lihat di YouTube ada tuh orangnya, walaupun udah mati ya, tapi dia ada tuh. Dia yang kemudian menyimpulkan bahwa inilah Fir'aun gitu. Karena kandungan garam yang begitu tinggi dan seterusnya lah, gitu ya. Karena dia hanya ada di Al-Quran cerita itu. Maka Maurice Bucaille kemudian masuk Islam, dan itu syahadatnya ada di YouTube. Ya bisa dibuka, ketik aja Maurice Bucaille di YouTube ada. Udah lama sekali, ya. Di buku itu juga dibahas ya tentang apa namanya kenapa di beberapa daerah khususon mengandung minyak yang banyak. Kenapa daerah yang lain enggak? Gitu. Ya, di buku itu dibahas juga. Ya, tapi saya nggak mau spill apa isinya. Download saja, baca bukunya supaya kita lebih semangat mempelajarinya. La Bible, la Quran, la Science. Maurice Bucaille ini membandingkan antara Science, Bible, dan Quran. Dan dia berkesimpulan Quran adalah yang paling benar, dia masuk Islam. Maurice Bucaille masuk Islam. Ya. Ada lagi misalnya Even the Angel Asks. Itu karangan apa namanya salah seorang profesor matematik di Amerika. Yang dia masuk Islam karena matematika. Masuk Islamnya karena matematik. Ya, bukan karena yang lain gitu. Petualangan dia di dunia matematik membawa dia mungkin ya itu pemahaman deduksi induksi dia gitu. Ya dalam matematika kan ada induction, deduction semua gitu ya. Sampai pada pemahaman tentang apa namanya bahwa semua ini ada yang menciptakan dan digerakkan oleh satu kekuatan yang maha dahsyat, dialah Allah. Dia masuk Islam. Ya. Namanya siapa tuh? Profesor nanti kalau tiba-tiba ingat saya sampaikan ya. Tapi saya ingat judul bukunya, Even the Angel Asks. Bahkan malaikat pun bertanya. Ya, judul bukunya itu, ya. Baik, kemudian yang ketiga, tazkiyah wujdaniyah. Jadi pensucian emosi, ya. Emotional purification. Ya. Jadi mensucikan hati dari emosi yang sifatnya destruktif, emosi yang sifatnya merusak seperti rasa iri, rasa benci, rasa marah. Di saat yang sama, ya, emotional purification ini menumbuhkan rasa sayang, kesabaran, empati dan simpati. Ya, kalau simpati kan rasa kasihan. Kalau empati itu rasa kita menempatkan diri pada orang tersebut. Ya. Jadi simpati dan empati, ya. Itu proses tazkiyah wujdaniyah. Jadi kalau marah secukupnya aja gitu. Kalau misalnya iri pada tempat yang benar. Iri itu pada orang yang ibadahnya nonstop gitu. Bukan iri pada yang pakai kereta lebih bagus gitu ya. Atau misalnya pekerjaannya lebih bagus gitu. Enggak. Kalau mau iri sama yang akhlaknya paling mulia. Iri sama yang tilawahnya itu nggak pernah miss 1 juz sehari gitu. Iri sama yang zikirnya itu nggak pernah miss sehari. Itu kalau mau iri yang begitu. Ya, bukan sama yang sifatnya duniawi. Ya, sama. Jadi tazkiyah wujdaniyah. Ya, orang tua juga ya. Nah, ini kalau saya juga orang tua, ini juga banyak orang tua ya. Kalau marah sama anak secukupnya aja. Nggak perlu pakai sumpah serapah. Nggak perlu sampai mengatakan misalnya kamu bukan anakku lagi. Ya, saking marahnya dia gitu kan. Ya. Udah, kalau kamu melakukan itu, tetap kamu lakukan juga, kamu bukan anak saya lagi. Nggak ada. Ya dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu nggak begitu. Ya, yang namanya anak tetap anak sampai kapanpun. Ya. Nah, jadi jangan sampai emosi itu menguasai. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab. Ini kan hafalan hadis anak-anak kita di KJ. La taghdab walakal jannah. Jangan marah gitu ya. Nah, insya Allah dapat surga kalau nggak marah gitu. Nah, jadi jangan marah ya. Gitu. Kalau anak-anak KJ kan hafalan itu, balik-balik la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah ke orang tuanya ngomong gitu ya. Nanti dapat surga ya. Kemudian ada tazkiyah jasadiyah, yaitu purification secara fisikal. Ya, dalam hal ini adalah mensucikan tubuh dari makanan
haram, pakaian haram, dan segala perbuatan yang haram. Ya. Ketika para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada laki-laki yang berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kemudian mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, kira-kira doanya terkabul nggak itu? Kata sahabat, yang kabul tuh. Gitu ya. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin bisa terkabul kalau ya, makanan yang dimakannya adalah haram, pakaian yang dipakainya juga adalah haram. Gimana mau bisa terkabul? Ya, sekalipun tangannya mengangkat tinggi-tinggi, mukanya menghadap ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya. Tapi badannya berlumuran darah manusia. Ya. Pakaian yang haram, maksudnya dia suka membunuh misalnya gitu ya. Pakaian yang haram, yang masuk ke mulutnya itu semua sumbernya haram. Ya. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ya. Kalau sumbernya begitu, makanya hati-hati nih, ya, hati-hati khususnya yang bapak-bapak, ya, urusan riba ini jangan dianggap sepele, ya, urusan la tadkulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mengambil atau memakan harta sesama kalian, saudara-saudara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil itu mencuri, menipu, riba, waktu dulu biha ilal hukam, atau dengan permainan hukum. Sewa lawyer yang paling mahal, padahal dia tahu itu tanah bukan tanah dia, tapi karena lawyernya jago banget, cincinnya sampai rame di sini, cincin lawyernya misalnya gitu kan. Lawyer paling bagus se-Indonesia, tanah orang pun bisa diambil sama dia. Ya. 1500 tahun yang lalu, hal seperti ini sudah diingatkan dalam Al-Quran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam misalnya. Ya. Jadi jangan sampai juga kemudian ya, wah, ini kan cara ini cara keren nih. Baru kita dapat cara ini. Salah. Itu sudah dihimbau 1500 tahun yang lalu, jangan begitu. Ya. Jangan kau sewa lawyer, ambil barang yang bukan barang kamu. Nggak bisa. Dia tahu itu bukan tanah dia, tapi karena letaknya strategis, pengen juga dia sewa lawyer. Kebetulan yang punya tanah aslinya itu orang kampung, nggak ngerti apa-apa, keambil tanahnya. Ya. Kan kejadian juga seperti itu. Ya. Jadi hati-hati ya, tazkiyah jasadiyah, ya, mensucikan badan, ya, kemudian menyehatkan badan dan seterusnya. Tazkiyah maliyah, ya. Penyucian maliyah, harta benda, ya, harta benda. Jadi saya selalu pembukaan kalau di kelas itu mengajar fikih muamalah itu, kenapa sih kita perlu belajar ini? Ya. Apa sih pentingnya ini? Ya. Jadi kebanyakan ya karena kita mau berbisnis, misalnya gitu ya, karena kita mau ini, ya. Saya bilang bukan. Ya. Kalau kita mau berpikir, ya. Ada berapa jenis dosa antara kita dengan Allah? 1, syirik. Sisanya dosa yang banyak itu ketika kita berhubungan dengan manusia. Yang berbohong lah, yang menipu lah, mengambil orang lain lah. Semua itu berhubungan dengan manusia, muamalah. Yang berhubungan dengan Allah apa? Syirik doang. Nggak ada lagi. Selain syirik, nggak ada. Yang lain itu adalah kita dengan manusia. Maka pentingnya setiap kita nih memahami bab muamalah. Ya. Paham? Ya. Bahkan dalam satu hadis itu mungkin kalau saya tak silap dalam hadis Arba'in ya, Rasulullah SAW itu bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta isyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad dan seterusnya rukun Islam itu. Aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka bersyahadat, rukun Islam itu ya. Tapi ditutup hadis itu. Fa idza fa'alu dzalik. Kalau orang itu sudah melakukan semua, maksudnya sudah muslim berarti kan? Sudah muslim, rukun Islam itu sudah dilakukan semua, ya. Asamu mini dima'ahum wa amwalahum. Ya. Terjaga, terpelihara darah dan hartanya, ya, itu atas nama Rasulullah. Artinya, kalau kita nih
melukai orang muslim yang lain, dima itu kadang darah, kadang kehormatan ya. Maksudnya, darah tapi juga kehormatan. Ketika kita menghancurkan kehormatan orang saudara yang lain sama muslim, ya, baik dengan cara backbiting, baik dengan cara fitnah, baik dengan cara yang lain, sama seperti kita backbiting Rasulullah, kita menghina Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjamin dia. Ya. Sudah dijamin oleh Rasulullah. Ketika kita mencuri hartanya, sama seperti kita mencuri harta Rasulullah. Ya. Kalau kita menyakiti hati Rasulullah, mencuri harta Rasulullah, siapa yang berani nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah? Berdiri di antara Rasulullah dengan Allah, kita tengah-tengah ini. Ya. Rasulullah menjadi korban, kita menjadi tertuduh. Hakimnya adalah Allah. Kita tengah-tengah gitu. Ya. Siapa yang berani kayak gitu? Ya. Nah, kalau kita pahami satu hadis ini saja, kemudian kita amalkan, kayaknya nggak ada tuh yang namanya istilahnya tuh keributan gitu ya. Karena masing-masing menjaga kehormatan masing-masing. Ada temannya ngomongin bla 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 ini begini, minimal dia menghindar. Tapi kalau dia bisa meluruskan, dia luruskan, gitu kan? Enggak, udah, enggak kayak begitu. Ya, enggak kayak begitu. Kalau mau tanya langsung, jangan di belakangnya. Tanya aja, selesaikan urusannya langsung dengan orangnya. Gitu ya. Enggak akan marah kok orang kalau didatengin langsung. Ya, enggak akan marah. Ya. Jadi selesaikan, ya. Nah, itu kemudian tazkiyah maliyah diantaranya. Kemudian saya tanya lagi, yang kedua, alasan yang kedua, ya tadi alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa penting membahas bab muamalah ini? Ya, biasa di kelas tuh diam gitu ya. Kemudian saya jelaskan. Jadi nanti ketika kita mati, kan kita dikubur. Ya. Ketika dikubur itu, kita kan nanti ditanya. Ya. Semua pertanyaan di kubur itu semua satu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Tapi begitu masuk ke bab muamalah, bab amwalahum gitu ya, harta kalian, pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kamu dapat dari mana? Harta kamu spend kemana? Dua, berkaitan harta itu. Jadi nggak bisa dapat dengan cara halal dipergunakan untuk yang haram gitu. Atau dapat dengan cara korupsi, bangun masjid besar dengan harapan diampuni dosanya. Nggak bisa. Ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dua pintunya. Berkaitan dengan harta kita itu. Ya. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu habiskan uang itu? Ya. Baik. Kemudian itu ya, tentang tazkiyah maliyah. Ya, tentang penyucian harta. Kemudian yang keenam, tazkiyah usariyah, ini tentang keluarga nih, ya, tentang keluarga, ya. Mungkin babnya lain lah tentang keluarga. Yang kemudian tazkiyah ijtimaiyah tentang masyarakat juga babnya lain insyaallah. Tapi insyaallah tahapan tarbiyah seperti itu, ya. Yang terakhir yang ketiga, ya, wa ya'lamuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kan dikenalkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah nggak mesti Al-Qur'an. Ya, semua yang kejadian di muka bumi ini, ya. Kemudian mulai dia ada rasa ketertarikan, ya. Apakah semua akan punya rasa ketertarikan? Tidak, ya. Ya, kalau Allah mau semua penduduk muka bumi ini bisa dijadikan beriman. Tapi tidak. Kenapa? Untuk menguji setiap manusia itu, ya. Maka tahapan satu enggak semua. Mulai itu tersaring, gitu kan? Masuk ke yang wayuzakihim, disucikan. Setelah disucikan itu ada yang mental, gitu. Ada yang nggak sanggup gitu. Ada yang bolak-balik, mental masuk gitu. Ada yang langsung lulus ketika disaring itu, ya, macam-macam, ya. Tapi minimal dia udah disaring, ya. Jadi gini, maksud kemarin juga saya jelaskan. Jadi kalau orang sudah memulai amal soleh itu, ya, dari nol, kemudian dia naik, dia beramal soleh, naik grafiknya seperti ini. Sampai sini dia berbuat maksiat lagi, ya.
Kira-kira dia balik ke bawah atau enggak? Dia tetap di sini. Mungkin lama dia di sini, maksiat aja kerjaannya di sini. Tapi kemudian dia tersadar satu hari, astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian dia mulai berbuat baik lagi. Dia nggak mulai dari bawah, dia mulai dari sini, naik. Yang penting itu kita sudah mulai, jadi ada progres. Kalau nggak mulai-mulai itu yang nggak ada progres. Di sini saja gitu kan, nggak kemana-mana dia. Tapi ketika dia mulai berbuat baik, beramal soleh, naik sini, di sini iman manusia itu kan yazidu wa yankus, naik turun. Kadang-kadang ya semua orang lah, termasuk yang lagi ngomong ini juga sama gitu. Ya. Jadi kadang-kadang dia stuck, nggak bisa naik lagi dia, udah di sini aja. Tapi minimal dia nggak turun lagi, karena dia sudah mulai. Dia tahu kalau dia turun lagi dosa besar, tapi di sini dia udah malas, macam malas, saturated, jenuh. Ya, dia udah jenuh, nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi satu ketika hot buttonnya ada yang mencet lagi, pam, ya, mulai dia astagfirullahaladzim. Sudah berapa lama saya meninggalkan tilawah ini? Sudah berapa lama saya meninggalkan qiyamul lail? Sudah berapa lama saya tidak bersilaturahim ke ustadz-ustadz? Wah, itu yang buat hati dia mati di sini. Kemudian dia mulai itu semua naik lagi dia pelan-pelan gitu. Ya. Begitu, jadi ada progresnya. Ya, nggak usah khawatir, ya. Wa yuzakihim. Nah, tapi ada yang langsung lulus. Ya. Langsung sah gitu ya. Ini anak apa namanya? Bagus nih, gitu ya. Nah, masuk kepada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini adalah tahapan penanaman ilmu, pemahaman syariat, dan kebijaksanaan praktikal melalui sunnah Rasulullah SAW. Inilah puncak dari tarbiyah Islamiyah. Disinilah terjadi pengembangan intelektual dan amal soleh berdasarkan ilmu. Ini yang penting. Ya, berdasarkan ilmu. Ya. Nggak bisa kalau tanpa ilmu. Ini sunatullah. Makanya ayat pertama yang turun apa? Iqra. Iqra itu dulu. Dalam Al-Quran juga bertebaranlah kamu di muka bumi. Contoh-contoh yang ada Nabi Zulkarnain pula. Ya, Zulkarnain sebagai menganggapnya Nabi gitu kan. Zulkarnain pun berkeliling dunia. Ya. Jadi kalau bisa memang, bahkan Imam Syafi'i juga akan menyarankan kita untuk traveling ilmu. Ya, kita itu untuk melakukan apa namanya perjalanan untuk mencari ilmu. Ya, jadi boleh sesekali gitu kan perjalanan itu misalnya ke Uzbekistan gitu ya. Tapi untuk ziarah misalnya, ya ada ziarah Imam Bukhari, ziarah para ulama. Ya, nah itu yang ketiga. Ya, baik sebagai penutup saya sampaikan beberapa ungkapan para ulama terkait ayat ini. Jadi saya buka tafsir Ibnu Katsir yang ringan-ringan saja. Tafsir Ibnu Katsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb ya. Dengan ungkapan Yusuf Qardawi terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Jadi kata Ibnu Katsir begini, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa urutan dalam ayat ini menunjukkan keutamaan tazkiyah sebelum taklim. Sebab hati yang bersih itu lebih mudah menerima ilmu. Ya, makanya cerita Imam Syafi'i kan gitu ya. Ketika dia mengadu ke gurunya, kenapa ya akhir-akhir ini hafalannya nggak nambah-nambah stuck gitu ya. Rupanya itu ya. Padahal dia nggak sengaja loh. Kalau kita kan malah nyari-nyari kali. Padahal dia nggak sengaja gitu ya, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang nggak semestinya gitu. Nggak sengaja, bukan dia cari-cari gitu. Tapi itu memperlambat dia. Ya. Nah, jadi kata Ibnu Katsir, makanya bagusnya di sini itu ya, dan saya biasakan juga di kelas. Jadi kalau sebelum kelas bermula, sekalipun postgraduate ya, itu saya mulakan dengan Bismillah dan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan ya ada barokahnya. Itu supaya hati kita menjadi lebih suci, lebih tawadhu lah gitu istilahnya ya, lebih tawadhu. Ya, berdoa dulu ya dan lain-lain ya, supaya lebih tawadhu. Yang kedua, Sayyid Qutb mengatakan dalam Fizilal Quran menekankan bahwa ayat ini menggambarkan proses perubahan manusia dari yang jahil sampai yang berilmu dan beramal ya.
Kata Sayyid Qutb, semua itu harus melalui proses ini, nggak bisa jumping. Mesti proses itu, yaitu mengenal ayat-ayat Allah, mensucikan dirinya, baru dia siap beramal. Ya. Nggak bisa lompat, nggak bisa lompat. Ya. Para sahabat juga kalau kita baca sirah kan seperti itu, nggak bisa lompat. Dia ada proses dia. Misalnya Salman Al Farisi, kita tahu ya Salman Al Farisi itu apa tahunya Salman Al Farisi itu? Siapa? Salman Al Farisi sahabat. Ya, perang Khandak yang mengusulkan untuk dibuat Khandak gitu kan? Ya. Tapi siapa Salman Al Farisi itu? Salman Al Farisi itu petualang agama. Salman Al Farisi itu dari Farsi. Dia itu penyembah api. Dia pernah menjadi Kristen, dia pernah menjadi Majusi, dia pernah menjadi Yahudi. Terakhir dia jadi Islam. Ada proses penyucian diri dia itu. Dia merasa, kok Kristen kurang cocok ya dengan saya gitu. Kemudian, Majusi apalagi aneh gitu kan. Kemudian Zoroaster lagi-lagi gitu ya, nggak jelas. Yahudi ini mendekati tapi kok masih kurang gitu ya. Sampai kepada Muslim, dia dengar di Madinah itu ada namanya Muhammad, bla bla bla. Dia datang, dia duduk sampai kemudian dia masuk Islam, kemudian muncullah dia sebagai apa istilahnya orang yang mengusulkan Khandak tadi. Ya. Dan Salman Al Farisi ini Ahlul Bait, diangkat sebagai bagian keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena para sahabat berebut. Orang Quraisy bilang Salman dari kami. Orang Ansor bilang Salman dari kami. Udah, jangan ribut. Salman min Ahlul Bait. Nah, selesai urusan. Gitu ya. Padahal Salman bukan orang Arab. Ya. Ini juga untuk memutus bahwa manusia itu tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain berdasarkan ras. Ya. Dulu kan orang Arab tuh, Arab dengan Ajam lain. Arab lebih mulia, Ajam tuh orang umum katanya lebih rendah. Kemudian diputus itu semua oleh Rasulullah. Tidak ada. Ya, salah satunya dengan cara seperti itu. Terakhir daripada Yusuf Qaradawi menegaskan dalam tarbiyah Islamiyah itu bahwa metode Rasulullah SAW dalam membina sahabat adalah berlandaskan pada 3 prinsip tersebut. Hal inilah yang menjadikan dakwah Islam pada masa itu kokoh. Ya. Karena memang tahapannya itu clear, jelas, tidak lompat-lompat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.